Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa taufiqan amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah pengajian Al-Amin yang semoga kita bersama senantiasa dan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah, bimbingan dari Allah, keberkahan dan senantiasa mendapatkan pertolongan Allah untuk terus mampu istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, ini banyak kursi kosong, Bu. Itu masih ada 1, 2, 3, 4. Depan sebelah barat itu. Bukan yang barat sini. Barat setelah takbir itu loh. Monggo yang masih ada kursi kosongnya panjenengan geser mawon biar bisa diisi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan sehingga di pagi yang penuh dengan barakah semacam ini kita mengawali hari Ahad ini sebelum nanti acara warga jalan-jalan segala macam, sebelum nanti panjenengan datang ke Car Free Day ya. Iya? Iya. Nah, maka kita awali dulu dengan apa? Dibekali dengan ilmu. Karena tidak bisa dipungkiri, salah satu faktor terbaik untuk mempertahankan keimanan itu faktor terbesarnya adalah ilmu. Karena apabila seseorang itu memahami ilmu, mengerti tentang ilmu, senantiasa belajar ilmu, senantiasa dia hidupnya itu berkutat di perkara-perkara ilmu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, maka pada saat itu dia sedang tidak jauh dari kebaikan yang akan Allah berikan. Maka ayat hadisnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Orang-orang yang Allah menginginkan kebaikan untuk mereka, Allah akan jadikan mereka itu faqih ilmu agama. Dan faqih ilmu agama itu diceritakan oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz itu 3. Jadi kriteria dan levelnya ada 3. Nomor 1, alim. Orang yang betul-betul apa? Alim, ngerti ilmu. Jadi di akalnya ini, di otaknya, di hatinya, di fikirannya itu penuh dengan ilmu, sehingga dia tidak melakukan apapun kecuali panduannya adalah ilmu. Dan ini orang yang insya Allah hidupnya bahagia. Karena ilmu ini Allah turunkan bukan untuk mempersulit, tapi untuk mempermudah. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Allah turunkan Al-Quran ini bukan untuk merepotkan kita, tapi untuk mengatur agar hidup lebih mudah, lebih terarah, lebih nyaman, selamat dunia, selamat akhirat. Bahkan disebutkan pun sebaliknya,
Wa man a'radha 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nakhshuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah, itu Allah telah mengancam mereka dengan kehidupan yang serba sempit dan terhimpit. Dan kelak dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta. Apa penjelasannya dibangkitkan dalam keadaan buta? Karena ketika di dunia mereka buta tentang aturannya Allah. Tidak mau tahu. Kumpul sana, kumpul sini, buka aurat sana, ngelihat aurat sini, rame sebelah sana, rame sini, seru-seruan sana, pesta sini. Tidak ada aturan Allah karena tidak adanya ilmu. Nah, maka dengan itu jamaah, jangan pernah bosan untuk terus duduk di majelis ilmu. Karena ilmu itu diulangnya pun adalah ibadah. Dan kita ini menjadi orang yang memang oleh Allah diciptakan itu gampang lali. Tapi ciri orang yang beriman kalau diingatkan cepat kembali. Dia mudah lupa, dia khilaf, dia lalai, tapi ketika diingatkan dengan kajian semacam ini, itu maka dia akan langsung kembali tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Idza dzukkirat dzakar, kata Rasulullah. Ketika mereka diingatkan, mereka langsung sadar. Maka dengan itu jangan pernah bosan datang ke majelis yang semacam ini dan ngaji sama siapapun. Selama ilmunya jelas, penyampaiannya juga disampaikan dengan cara yang beradab, maka silahkan ngaji. Tapi kalau sudah keluar dari adab, tidak usah nyebut. Saya ini mau fokus diganggu lagi. Kalau sudah penyampaiannya keluar dari adab, perangai, sopan santun, budi pekerti yang luhur, ya sudah, itu tidak mencerminkan ilmu sama sekali. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia dengan sunnah dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Salah satu ciri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam la'ala khuluqin azim, berada di atas budi pekerti yang sangat luhur. Sampai kemudian Ibnu Khaldun itu sampai mengatakan tentang ayat Al-Quran, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Maka dengan rahmat Allah engkau itu bisa lemah lembut kepada mereka. Engkau di sini Nabi Muhammad, mereka itu adalah jamaahnya, objek dakwah. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, sekiranya engkau itu keras hati dan engkau itu orangnya kasar, keras hati itu sak karepe dewe, lek wis kadung karepe gak iso dibelokkan, itu fadh. Ghalidhal qalb itu ngamuan, kasar, emosian, gak iso diganggu blas. Dijak guyon ngono murup. Dijak guyon murup, ndak ngerti mana guyon mana. Nah, itu kalaulah engkau seperti itu kata Allah Ta'ala, lan faddu min haulik, maka manusia itu akan pergi dari sekelilingmu. Maka dikatakan di antara tafsir ayat ini apa? Itu Nabi guanteng pol, didukung oleh Allah Ta'ala, punya kemampuan untuk menarik bantuan apapun dari Allah. Kalau kasar, manusia buyar, apalagi semacam kita. Nah, maka kita ini ngaji ya ngaji saja yang pantas. Kalau ada sedikit guyon ya monggo guyon, tapi yang beradab. Contohnya guyon poligami itu kan beradab itu.
Ini selain guyon kan ilmu juga. Daripada ngomong-ngomong yang kasar, yang kotor, yang menyakitkan hati, mending ngomong poligami ya Bu. Coba diam sebentar, diam. Daripada ngomong kotor mending poligami kan Pak? Saya ngadep sebelah sini aja kayaknya. Nah, maka dengan itu jamaah, sabar ya. Astagfirullahaladzim. Nah, maka dengan itu, ayo bismillah mulai selektif. Karena apa? Pendakwah yang semacam itu dapat panggung karena memang umatnya seneng. Karena apa? Umatnya mau. Coba kalau umat itu diajarkan ilmu yang benar. Umat itu diajarkan standar penceramah yang benar. Umat itu diberikan kriteria orang-orang yang ilmunya pantas diambil itu siapa. Ketika umat memahami semua itu, ya tidak akan terjadi kejadian semacam yang sedang viral sekarang. Nah, maka saya pribadi tidak terlalu pusing dengan penceramahnya karena memang kita tahu sendiri seperti apa. Yang perlu kita arahkan sekarang jamaahnya. Kenapa kok panjenengan tahu penceramah semacam itu, kok panjenengan masih datang di majelisnya? Maka ayo mulai naik kelas. Mulai apa? Naik kelas. Kadang-kadang kan bahasanya podo ae. Ala Ustadz itu kan levelnya masih level biasa. Nanti mereka juga kalau ngerti bakal pindah ke guru yang lain. Loh, tapi kita lihat kok gak pindah-pindah. Iya, ini ahad pagi ket biyen sak mini-mini. Iya, naik turun, naik turun, naik turun. Bapaknya mati ganti anaknya mati ganti putu nih. Yang ceramah saya panjenengan tidak saya ikut-ikut. Nah sudah, jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini kita akan ambil tema umat standar. Jadi begini, tema ini antara dua kemungkinan. Ini sponsor kita di pagi hari ini, Masjid Ar-Rayyan. Coba. Ahad pagi tidak ada minuman, terpaksa saya turunkan minuman dari Masjid Ar-Rayyan. Sudah, umat standar ini jamaah ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, umat yang urusannya itu gak mau lebih dari sekedar sing penting standar lah. Jadi tidak ada keinginan untuk menaikkan level dari iman menjadi ihsan. Dari iman menjadi ihsan. Karena apa? Karena standar banget. Mereka bilangnya apa? Sing penting sholat kan, ya wis sholat wis beres. Sing penting lek Ramadan poso kan, ya wis posone ya wis beres. Engko lek entuk rezeki enek zakati, ya dizakati. Alah, sing penting standar ae lho Mas, gak usah macem-macem, gak usah neko-neko. Nah, maka keyakinan atau pemahaman yang semacam itu akan menjadi potensi dan kekuatan yang kita punya itu tidak berkembang. Bagaimana cara mengobatinya? Merubah mindset. Maka kalimat fattaqullaha mastata'tum itu kalau kita buka terjemahnya, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ditambahi lagi nanti dijelaskan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bertakwalah kalian semampu kalian. Allah tidak membebani di luar batas kemampuan. Akhirnya jadi umat yang standar tadi. Padahal mengartikannya tidak hanya seperti itu. Mengartikan kalimat fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian dengan kemampuan kalian. Itu maksudnya adalah bertakwalah kalian dengan semaksimal potensi yang Allah beri. Jadi lek iso sampai 100 ojo njukuk 50. Kalau potensi itu Allah beri untuk kita mampu melakukannya maksimal, jangan melakukan yang standar. Itu maksudnya di situ. Kalau panjenengan rodok mekso titik iso tahajud 11 rakaat,
Kenapa harus cuma berkutat di kalimat witir 3 rakaat? Nah, maka kalimat umat standar itu seperti tadi. Maka pernah kami sampaikan, tapi di tempat ini belum. Cuma di YouTube sudah. Ini repotnya ceramah live YouTube ya begini, Pak. Lek materi ini kebalen itu diguyu jamaah. Orang moco iki. Materi ini panggah sing wingi. Padahal yo cari materi itu wangi lho. Panjenengan jangan kira saya itu lek kate ceramah gak ngeluh tuh. Waduh. Bingung saya, Bu. Iki kitab sing di mana sing dibuka ini. Soalnya masalah saya ini kalau di Pare, Kediri, Kasembon, Jombang dan sekitarnya jamaahnya ya pancet iki. Iya, jadi saya mau ceramah apa itu sekonangan. Alah lak rene mari kiarai gitu loh. Ini menjadikan saya semakin susah jadi ustadz sekarang. Nah, maka begini jamaah. Pernah saya sampaikan, jadi ada kalimat mending. Tahu enggak kalimat mending itu? Jadi ada orang sholat, terus kaosan tok. Nggak pakai baju sholat yang rapi, nggak pakai sarung yang rapi. Jawabannya takmir apa? Semending timbang ras sholat. Pernah punya jawaban seperti itu? Ada orang kemudian baca Quran, bacaannya nggak baik. Ikhfa nggak jelas ikhfanya, idhar nggak jelas idharnya, idgham dentumannya kurang. Dentumannya kayak bom aja. Dengungnya kurang. Ketukannya ndak pas. Kita bilang apa? Alas mendingan timbang bapake malah raiso blas. Nah, jadi kalimat mending ini ngerusak standar. Kalimat mendingan ini ngerusak apa? Standar. Akhirnya seseorang itu tidak bisa mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan kemudian ditambahi dalil nanti. Lu kan sunnahnya itu melihat yang di bawah. Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah orang yang di bawahmu, janganlah kamu melihat orang yang di atasmu. Tujuannya apa? Itu lebih mudah untuk engkau mensyukuri nikmat Allah. Dia lupa padahal hadis ini untuk perkara duniawi supaya tidak muncul iri dan dengki. Jadi kalau panjenengan tahajudnya cuma 3 rakaat witir, ngelihatlah orang yang tahajudnya 11 dan istiqomah. Supaya Anda tidak merasa puas dengan ibadah yang telah Anda lakukan. Sekarang keliru. Tahajudnya witir 3 rakaat tok. Mikirnya apa? Timbang kono isa gak ba'diyah. Isa saja tidak sholat ba'diyah. Nah, maka kalau seperti ini gak maju. Tidak apa? Tidak akan maju. Nah, maka termasuk ada penjelasan yang perlu kita luruskan. Kalimat apa? I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Lakukanlah untuk akhiratmu seakan-akan, lakukanlah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Jadi kerja dunya itu mikir sampean gak akan mati. Tapi kalau kerja akhirat disuruh mikir seakan-akan besok saya bakal mati. Panjenengan tahu maksudnya ucapan ini seperti apa? Ini maksudnya kalau untuk dunia mikirlah hidup selamanya. Maksudnya apa? Lek untuk dunia gak usah kesusu. Meni yo sik kene. Lusa juga masih bisa. Itu kalau untuk dunia. Jadi kalau untuk dunia itu tidak usah ngotot banget lah. Masih ada besok, masih ada lusa. Tapi kalau untuk akhirat, fikirlah seakan-akan besok kamu mati. Maksudnya apa? Lek gak dilakoni saiki menewes gak enek waktu. Faham adik-adik? Adik-adik faham? Ya enggak usah ngomong kakak juga, ya enggak usah lah. Kok kesannya saya kayak tua banget. Faham ya? Jadi hiduplah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Itu maksudnya kalau untuk perkara dunia enggak harus sekarang. Dan lakukan untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati setelahnya. Maksudnya kalau enggak dilakukan sekarang, besok bakal nyesel. Kenapa? Karena besok itu ceritanya sudah berbeda. Nah, maka itulah hadirin sekalian, yang pertama mengenai apa? Umat yang
standar, sehingga tidak ada kemampuan, tidak ada kemauan, tidak ada cita-cita untuk menjadi yang maksimal. Ketika diceritani tentang Nabi Muhammad, yo mesti laikula Nabi. Sama ketika Nabi Muhammad kita ceritakan istrinya 9. Bapak-bapak, cuma saya minta 4 saja. Jawaban istrinya apa? Ikulah Nabi. Bojoku kudu Nabi. Lo sampean yo kudu malaikat, Bu. Nah, maka ketika disampaikan tentang sunnah Nabi, sholat sampai kakinya bengkak, di rumahnya sempat tidak ada makanan karena uangnya habis untuk sedekah. Kemudian Nabi Muhammad itu ketika sedang sholat itu betul-betul terputus antara beliau dengan dunia. Terus jawaban kita apa? Lah itulah. Loh, kalau setiap diceritani kebaikan panjenengan punya alasan, yuk akhirnya tidak akan muncul kebaikan dari kita. Lawang namanya manusia. Kalau katanya Ustadz Marenda Darwis hafizahullahu ta'ala, banyak-banyaknya alasan, ombo-ombone alas, sik luweh ombo alasanmu. Jadi kalau sekedar mau cari alasan, yaitu ono aja alasan. Nah, maka ayo bismillah. Yang pertama, ketika untuk akhirat itu mindsetnya harus dirubah. Jangan standar. Mindsetnya untuk akhirat harus apa? Terbaik, maksimal, terbanyak, terhebat, terkeren. Pokok untuk akhirat harus yang apa? Kalau bahasa Inggris itu belakangnya ditambahi ES. Paling atau most. Tikus. Most. Apa? Gimana Pak Farid? Iya kan? Better masih kurang. Better ini luwe api. Jangan luwe api. Paling api. Best. The best. Itu untuk akhirat. Nah, maka dalam Islam, ada iman, ada ihsan. Bedanya level ini apa? Islam itu sing penting kewajiban tidak terbengkalai. Selesai. Muslim kita. Maka ketika ngomong Islam, Nabi Muhammad menjawabnya bagaimana? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Yang 5 ini panjenengan lakukan, kita lakukan, selesai. Islam beres, Anda insya Allah pulang ke akhirat tetap wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu Islam. Sekarang leveling yang kedua, iman. Sampai orang-orang Arab Badui, ketika orang-orang Arab Badui itu mengatakan waqalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui itu mengatakan kami sudah beriman. Oleh Allah diingetin, qul lam tu'minu. Katakan kalian belum iman, tapi kalian sekedar apa? Islam. Padahal hidup bersama Nabi, sudah siap berkorban untuk agama Nabi, sudah siap menyertai Nabi. Itu pun ketika klaim sepihak. Klaim ngerti klaim? Ya kalau namanya cuma klaimnya ya iso, aku iki wong paling apik sak pari. Klaim. Tapi ketika ngomong bukti, sedekahmu piro? Lho kok sik kalah mbek bapak iki? Oh, beda Pak keadaane, Pak. Ngono kan yo wong tuane ora enek lah, aku sik nguripi wong tua. Lah ketika mulai ngomong begitu semua alasan mulai metu. Beda Pak, beda. Lah kono lah anake mek siji, lah anakku 17 sih. Lho beda Pak, beda. Lah kono lah kerjane penak, lah kene kerja mulai. Sak ombo-ombone alas sik luwe ombo. Jadi ketika mulai ngomong iman, ini bukan cuma sekedar amalan fisik, tapi apa? Ketika kita berbicara tentang iman, maka yang kita bicarakan itu adalah apa yang tersimpan di dalam hati sebagai pendorong untuk beramal, yang ketika amalan itu yang melakukan orang beriman, itu amalan ini mesti ngageti.